Perkenalkan, saya Brilian Rusdianti dengan NIM 2105013130071 akan mengerjakan tugas StatCamp membuat flank coupling dengan SolidWorks 2023. Yang pertama saya akan membuat part. Di sini ada 5 part. Yang pertama itu flanknya, itu shaft, key, bolt, sama nutnya. Pertama saya akan membuat flanknya. Di sini klik yang right plan, kemudian sketch, kita buat circle dengan dimensi 190. Selanjutnya di extrude dengan tebalan 20. Selanjutnya di sini buat lingkaran yang lebih kecil, diameternya itu 90. Kemudian ketebalannya 55. Kemudian kita akan cut di sini lingkaran untuk lubang shaft dengan diameter 45. Dari plane ganti ke atur surface, yang bagian di sini di klik ya, terus centang. Sudah. Selanjutnya di ini kita buat lingkaran yang lebih kecil dengan dimensi 12. Untuk jarak dari pusat ke center lingkaran yang kecil kemudian ke bawah. Selanjutnya kan tadi ada 4 lubang, terus bisa klik linear sketch pattern to circular. Ini klik lingkaran yang kecil, di sini klik lingkaran yang kecil, kemudian pattern sini pattern itu terus klik OK, terus ke features, extrude cut, klik surface yang di sini, terus checklist. Sudah,
Selanjutnya kita akan membuat lubang untuk key-nya. Dengan lebar 14 dan tingginya ini 49 kurangi diameter 145, jadi tingginya 4 dan lebarnya 14. Ini kita buat rectangle dengan bikin warna ini warna ini harusnya mepet ke lingkaran. Kita klik ini. Nah, bentar. Selanjutnya klik Ctrl, sini klik lingkaran di ujung rectangle, kemudian klik bagian lingkaran yang kecil, klik kanan. Ini make coincident. Selanjutnya sini juga ada bagian yang ujung sebelah kanannya. Nah, setelah kemudian features extrude cut ke ujung sini. Klik oke. Nah, sudah untuk bagian dari key-nya. Selanjutnya karena di sini ada fillet, jadi kita akan buat fillet dengan diameter 3 mm. Ini fillet, masukkan diameternya itu 3. Terus bagian yang akan di fillet itu lingkaran yang paling atas ini dan klik oke. Nah, part pertama sudah jadi. Kemudian di save, bisa membuat folder yang baru. Ini folder. Terus ini sini diberi nama setelah itu kita akan buat part yang kedua. Untuk part yang kedua ada shaft atau porosnya dengan diameternya 45. Karena panjangnya tidak diberitahu, maka di sini saya akan buat panjangnya itu 100 mm. Ini sketch di front plan, kemudian lingkaran, setelah itu smooth dimension, kemudian di extrude sepanjang habis. Kemudian saya akan membuat lubang untuk key-nya. Jadi kan lebarnya sendiri itu, ini untuk lebarnya sendiri kan 14. Nah, sedangkan untuk tingginya, jadi dari key-nya itu di sini tinggi 9.
mm. Kita tadi sudah buat 4 di planknya, maka di bagian shaftnya itu setinggi 5. Tapi di sini kita menghitung jarak dari pusat lubang untuk poros ke bagian bawah dari keynya, bagian bawah dari lubang keynya saja. Jadi untuk panjang ini kita buat 14. Kemudian jarak dari pusat ke sini itu 17,5. Ya, Kak, tapi ini kan tidak center, jadi untuk membuat center itu pakai center line sini dengan bagian center ini. Klik kanan, kita buatnya vertikal. Klik OK. Terus oke, kita bisa ke features, kemudian add shortcut ke sisi yang lain. Dari sisi yang lain kita selanjutnya bisa cut. Kemudian di sini klik OK. Baik, selanjutnya setelah kita klik front plane tadi, bagian front plane, kemudian kita bisa pilih bagian depan ini. Kita bisa chamfer bagian depan ini dengan distance-nya itu di sini isi 2. Kemudian di sini 45. Sebagian yang akan dicamper itu di sini. Nah, ini untuk bagian shape-nya sudah selesai. Kita bisa save, kemudian rename. Terus selanjutnya di sini saya akan membuat part yang ketiga, yaitu key. Jadi di sini kita klik front plane, kemudian sketch, kemudian saya buat rectangle. Untuk panjangnya sendiri, sini tuh 14, dan di sininya 9. Kemudian di extrude, kemudian kita extrude itu 75 jaraknya, terus ini 0,5 titik. Save. Selanjutnya di sini saya akan membuat part yang keempat, yaitu bolt. Dan untuk part yang keempat ini, pertama kita buat front plane. Sketch. Sini kita buat lingkaran. Dengan diameternya itu ini. Dan di extrude sepanjang 34 tambah 18 di 52.
referensinya dulu. Kita pilih di bagian surface. Tadi kan kita buat di front plane. Nanti kita pilih di bagian ini untuk di sketch. Terus kita buat hexagon. Karena di sini sebenarnya tidak diberitahu untuk diameter dari hexagonnya itu berapa, tapi untuk ukuran M12 itu diameter dari hexagonnya sebesar 16 mm. Nih, selanjutnya di extrude panjang 8 mm. Oke. Nah, setelah itu untuk membuat ulirnya, kita bisa klik wizard terus pilih yang thread. Nah, thread location ini kita klik di bagian 4 sini. Untuk end conditionnya ini diisi 18 karena di aturannya ini panjangnya 18 dari ujung boltnya. Terus untuk type-nya metric die, kemudian size-nya itu M12 kali 1,5. Terus di sini trade option-nya klik trim with start sama trim with end. Klik OK. Sudah. Untuk bagian bolt-nya bisa di-save. Ini bagian bolt. Nah, selanjutnya bisa kita close. Terakhir, membuat tab-nya. Untuk terakhir ini, klik front plane. Sketch. Kita buat hexagon. Kemudian di lingkaran. Oh ya, tadi untuk smart dimension dari hexagonnya sendiri 16. Kemudian untuk lingkaran 12. Nah, karena hexagonnya di sini tuh belum fully defined, bisa diluruskan, klik pusat. Ini horizontal. Ini sudah fully defined. Kemudian setelah itu diklik extrude. Untuk ketebalannya sendiri yaitu 10 mm. Oke. Terus kita akan membuat ulir di dalamnya itu di call wizard terus thread. Ini diisi bagian dalamnya. Selanjutnya di bagian sini itu di end condition bisa dimasukkan depth-nya itu 10. Kemudian metric die ini M12 kali 1,5. Ini klik extrude thread. Kemudian trim with start sama end. Terus sudah. Oke. Ini untuk habis sudah jadi. Terus bisa diisi.
Selanjutnya, setelah membuat kelima part tadi, di sini saya akan menggabungkan kelima part tersebut dengan assembly. Jadi klik assembly, kemudian masukkan part yang pertama itu flank. Nah, ini bisa di rotate. Ini. Jadi untuk bagian ini bisa klik board, assembly, sini klik mate, itu bagian front, dengan front, bagian top dengan top, bagian top dengan top, bagian right dengan right. Oke. Selanjutnya, oke, kita masukkan komponen yang kedua, itu flank lagi. Sini untuk backnya itu bagian dalam dari flank yang pertama dan flank yang kedua. Terus klik OK. Karena di sini masih bisa digerakkan. Tuh di sini kita klik blade-nya di surface flank kedua sama surface flank pertama. Kita klik OK. Sini masih bisa diputar. Kita klik mate juga untuk bagian key-nya. Jadi kedua planknya sudah dikunci dan tidak dapat bergerak berputar maupun bergerak ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya klik OK, insert komponen yang lain, itu shaft. Nah, untuk shaft ini, untuk bagian yang terdapat chamfernya itu berada di dalam flank. Jadi ini kita klik, selanjutnya klik mate, kemudian dalam, selanjutnya klik OK. Ini untuk meluruskan flank yang kedua ini bisa di hide dulu. Nah, klik surface dan flank yang kedua bisa di show lagi. Terus kita bisa insert komponen dari shaft yang kedua. Nah, ini di rotate. Terus di mate itu bagian dalam dan bagian luarnya. Terus ini di hide. Flank yang pertama itu bisa di hide dulu. Terus shaft yang pertama juga bisa di hide dulu. Ini bisa dihaluskan. Di surface ini. Oke. Untuk flank yang pertama bisa di show dan shaft yang pertama juga bisa di show. Selanjutnya akan saya masukkan lagi itu di bagian boardnya. Kemudian make kedua ini pengen masuk
Quick application. Sini quick application. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama pada ketika lubang yang lain. Ini pada bagian ini akan saya percepat saja. Oke, setelah keempat bagian bawah dimasukkan, kita bisa pasang lasnya di bagian sebelah kirinya. Sini bisa dipasang kemudian sini dari bagian pertama dan bagian pertama itu top plane dengan top plane dengan sini bagian surface ini dengan bagian surface dari sini. Wow. Oke. Kita lakukan hal yang sama juga pada ketiga nut yang lain. Bagian sini akan saya percepat. Jadi keempat bagian nutnya itu sudah terpasang pada masing-masing bolt. Saat ini di sini saya akan memasukkan key bagian terakhir. Ini kita ubah orientasinya. Kemudian kita bisa hilangkan dulu yang kedua. Intinya sudah masuk. Selanjutnya kita lakukan langkah yang sama pada yang kedua. Karena hal tahu maka videonya akan saya tutup.
Terus selanjutnya ini merupakan assembly dari line coupling yang sudah jadi. Baik, selanjutnya saya di sini akan membuat judul sketch dari assembly yang sudah saya buat tadi. Pertama saya klik window view, kemudian pilih assembly fly, assembly flank, kemudian ini custom scale-nya 1:3. Selanjutnya untuk semuanya. Jadi berikut merupakan gambar 2D dari assembly drawing line coupling yang sudah saya buat. Sebelumnya, mohon maaf bila banyak kesalahan dalam video yang saya buat, dan terima kasih.